Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Deana Nur Ainunisa. Saya merupakan mahasiswa UN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya dari jurusan Sastra Inggris dari kelas Linguistik 6B. Pada video kali ini, saya akan mereview atau menjelaskan kembali isi dari video yang sudah saya tonton melalui YouTube channel, yang mana video itu berasal dari YouTube channel yang bernama THNKR, yang mana video tersebut berdurasi 6 menit 13 detik. Video ini ditunjukkan untuk memenuhi salah satu ujian tengah semester dari mata kuliah Sosiolinguistik yang diampu oleh Bapak Dr. Handes Abdul Hanan Effendi MAG. Jadi, video tersebut berjudul Obama The Speech That Made Obama President. Video tersebut berbahasa Inggris. Namun, pada kesempatan kali ini saya akan mereview dengan menggunakan bahasa Indonesia. Video ini dibuat dan diproduksi oleh Ed Radical Media dan diterbitkan oleh THNKR. THNKR memberi akses luar biasa mengenai orang-orang, cerita, tempat, dan pemikiran yang akan mengubah pikiran seseorang yang menontonnya. Acara dalam video tersebut dilaksanakan di Podium Seni Orasi, yang mana membahas video kebaktian terbesar Barack Obama. Podium adalah seri mingguan yang merangkul seni berbicara di depan umum dan menghormati mereka yang ingin mengatakan sesuatu. Dari pidato politik bersejarah, pidato pembukaan kontemporer, hingga pesta pernikahan. Seri ini mengeksplorasi berbagai genre pembuatan pidato dan memberikan analisis yang menginspirasi mendalam, termasuk konten bagaimana cara membuatnya. Pada tahun 2004, seorang senator suatu masa dari Illinois tampil di suatu panggung untuk menyampaikan pidato utama dari Konvensi Nasional Demokrat di Boston. Pada saat Barack Obama selesai berbicara, Demokrat di seluruh negeri tahu bahwa mereka akan melihat masa depan yang lebih cerah mengenai keberhasilan partai mereka. Pakar politik yang tampil dalam episode kali ini berjumlah 4 orang. Yang pertama, Michael A. Cohen. Yang kedua, Mario Cuomo. Yang ketiga, Robert Lehman. Yang keempat, Carlton McEwen. Dari keempat pakar politik yang tampil di episode kali ini, 4 orang tersebut merupakan komentator. 4 komentator tersebut yaitu Michael A. Cohen yang merupakan seorang penulis, yang mana ia melakukan siaran langsung dari jejak kampanye. Lalu Mario Cuomo yang merupakan mantan gubernur New York. Yang ketiga, Robert Lehman yang merupakan ketua penulis pidato untuk Wakil Presiden George dan profesor penulisan pidato di Universitas Amerika. Dan yang terakhir, Carlton McEwen yang merupakan seorang profesor komunikasi di New York University. Lalu pembicaranya yaitu Barack Obama. Jadi dalam video kali ini terdapat 4 pembahasan, yang mana pembahasannya mencakup bagaimana cara Barack Obama memikat para masyarakat pemilih untuk memilihnya sebagai Presiden Amerika. Pembahasan yang pertama yaitu pendapat para komentator mengenai Barack Obama di tahun 2004.
Komentator pertama yaitu Robert Lehman. Robert Lehman mengatakan bahwa pada tahun 2004, Barack Obama sama sekali tidak dikenal oleh masyarakat. Orang-orang mengatakan kepada Robert Lehman bahwa saya tidak tahu orang itu. Mengapa banyak orang yang memilihnya sehingga mereka merasa heran. Komentator yang kedua yaitu Michael A. Cohen. Michael A. Cohen mengatakan bahwa Barack Obama memiliki interpretasi sebagai pemula, sebagai semacam sosok pemuda yang sedang naik daun di sebuah pesta tetapi tidak ada yang tahu siapa orang tersebut. Sehingga ini merupakan kesempatannya untuk memperkenalkan dirinya kepada orang-orang atau kepada masyarakat pemilih. Lalu Barack Obama mengatakan kepada seluruh penonton yang hadir di podium seni tersebut bahwa malam itu, tepatnya ketika ia berada di atas podium seni orasi, merupakan suatu kehormatan baginya. Karena ia berpikir bahwa kehadirannya di atas panggung seni orasi merupakan suatu hal yang tidak mungkin atau bisa dikatakan suatu hal yang mustahil. Sebab ayahnya hanya seorang mahasiswa asing yang lahir dan dibesarkan di sebuah desa kecil yang berada di Kenya. Selanjutnya, komentator Michael A. Cohen berpendapat lagi bahwa yang membuat pidato politik ini menjadi suatu pidato yang hebat yaitu ketika Anda bisa melipat cerita Anda menjadi cerita Amerika yang lebih besar dari yang sekarang. Pembicaraan ini tentu saja tertuju kepada Barack Obama, dengan artian bahwa ketika Barack Obama bisa membuat cerita dan cerita itu menjadi sebuah cerita Amerika yang lebih baik dari hari itu, maka pidatonya dapat menjadi suatu pidato politik yang paling hebat. Lalu komentator yang pertama yaitu Robert Lehman berpendapat lagi bahwa hal berikutnya yang Obama katakan bahwa sebagai keluarga ibu, kakeknya lebih baik berperang dalam perang dunia untuk menggunakan RUU-GI, sebuah pemukiman di Kansas, sehingga orang kulit putih bisa mengatakan dan berpikir bahwa ya, dia tuh sama seperti kita. Kemudian Barack Obama mengatakan kepada seluruh penonton yang hadir bahwa orang tuanya tidak hanya berbagi cinta yang tidak mungkin, mereka berbagi iman untuk kebaikan bangsa ini. Barack Obama berdiri di atas panggung tersebut menyadari bahwa kisahnya merupakan bagian dari kisah Amerika yang lebih besar, sehingga beliau merasa berhutang kepada seluruh masyarakat Amerika, baik masyarakat yang hadir di podium seni orasi itu ataupun yang tidak. Sehingga sampai saat itu ia merasa bahwa kisahnya bahkan bisa dikatakan sebagai kisah yang tidak mungkin. Topik yang kedua yaitu mencari titik temu mengenai perpecahan yang ada di negara Amerika Serikat. Komentator pertama di topik yang kedua yaitu Kelton McIlwain yang merupakan profesor komunikasi di New York University. Ia berkomentar bahwa kami memiliki George Bush selama 4 tahun dan kami merasa sebagai suatu negara yang seperti ini sehingga membuat kami menjadi semakin terpecah belah. Komentator kedua yaitu Michael A. Cohen. Beliau merasa bahwa perang sangat memecah belah rasa di Amerika. Pidato Obama merupakan salah satu penangkal perpecah belahan itu. Lalu, Barack Obama mengatakan kepada audiens yang hadir di podium bahwa di samping individualisme kami yang terkenal, ada bahan lain yang tersimpan dalam hikayat Amerika. Yang terpenting adalah keyakinan yang terus membuat kita semua terhubung. Contohnya, jika ada seseorang anak di selatan Chicago yang tidak dapat membaca, maka itu masalah bagi Obama, meskipun anak itu bukan anaknya.
Lalu jika ada warga senior di suatu tempat yang tidak dapat membayar resep obat dan mereka harus memilih salah satu di antara obat-obatan dan sewa, maka Barack Obama akan merasakan ketidakmampuan yang orang itu rasakan, meskipun orang itu bukan kakeknya. Hal seperti ini merupakan contoh keyakinan mendasar bahwa Barack Obama merupakan penjaga bagi saudaranya. Ia penjaga bagi adiknya, dan ia juga akan membuat negara ini bekerja untuk melindungi satu sama lain, sehingga kita semua berada di bawah naungan Amerika Serikat. Kemudian, komentator kedua yaitu Michael A. Cohen berpendapat lagi bahwa Obama memberikan sebuah pidato mengenai permasalahan, mengenai para imam yang akan menua. Maka seluruh pesan politiknya di tahun 2008 merupakan argumen pasca partisipan. Lalu, setelah komentar tersebut, Barack Obama kembali berstatement dengan mengatakan bahwa sekarang, bahkan ketika kita berbicara, disitulah akan selalu ada orang-orang yang bersiap untuk memecah belah kita. Akan ada orang-orang yang bersiap untuk memecah belah Amerika Serikat. Hal itu menunjukkan bahwa banyak oknum-oknum yang ingin membuat Amerika Serikat terpecah belah, sehingga apapun yang dikatakan oleh orang-orang Amerika akan dikomentari. Pada akhirnya Amerika menjadi suatu negara yang terpecah belah. Oknum-oknum yang ingin membuat Amerika terpecah belah seperti para master putaran, para penjajah iklan negatif yang menganut paham politik apapun. Sebab mereka selalu mengeluarkan statement yang akan membuat masyarakat Amerika menjadi tidak rukun, sehingga pada akhirnya masyarakat menjadi terpecah belah. Baiklah, Obama di sini ingin mengatakan kepada oknum-oknum tersebut bahwa oknum-oknum yang ingin membuat Amerika terpecah belah pada malam itu, beliau menyatakan bahwa tidak ada Amerika yang liberal dan Amerika yang konservatif. Yang ada hanyalah Amerika Serikat. Selanjutnya merupakan pembahasan yang ketiga. Topik pembahasan yang ketiga mengenai teknik yang dilakukan Obama dalam memimpin negara Amerika Serikat. Komentator pertama yaitu Mario Cuomo yang merupakan mantan gubernur New York. Menurut pendapat Mario Cuomo, Obama dilahirkan dengan dua hadiah besar. Yang satu pikirannya dan yang lain adalah kemampuannya berbicara dalam kelompok orang besar. Komentator yang kedua yaitu Robert Lehman. Beliau berpendapat bahwa ada 3 hal yang dilakukan Obama yang benar-benar membuat pidato itu menjadi sebuah pidato politik yang efektif. Sebab Obama menginginkan sebuah kisah yang konkret. Dia suka cerita dan dia suka antitesis. Penggunaan pengulangan dalam struktur katanya untuk menunjukkan suatu hal yang kontras. Menurutnya, tidak ada Amerika liberal dan Amerika konservatif. Hanya ada satu di sana, yaitu Amerika Serikat. Lalu Barack Obama mengatakan kepada penonton yang hadir di podium tersebut, meskipun Amerika memiliki berbagai macam ras seperti Amerika Latin, agen Amerika, namun semuanya tetap satu, yakni berada di dalam naungan Amerika Serikat. Lalu para pakar dan para ahli suka membagi negara Amerika menjadi negara bagian merah dan negara bagian biru. Tetapi Barack Obama mempunyai suatu hal yang baru untuk mereka, bahwa orang-orang Amerika menyembah Tuhan yang luar biasa di negara bagian biru, dan orang-orang Amerika tidak suka agen federal yang berkeliaran di perpustakaannya di negara bagian merah. Sehingga
Barack Obama mengatakan, kami melatih sedikit petunjuk di negara bagian biru dan ya, kami punya beberapa teman gay di negara bagian merah. Kami adalah satu kesatuan. Kita semua berjanji pada bintang dan strip. Jadi, meskipun Amerika terbagi menjadi negara bagian merah dan bagian biru, namun Amerika tetap bersatu karena kami semua membela Amerika Serikat. Selanjutnya yaitu komentator ketiga yang bernama Michael A. Cohen. Michael berpendapat bahwa cara Obama yang beliau gunakan melalui tangannya itu benar-benar menunjukkan banyak hal-hal yang fantastis. Selanjutnya komentator keempat yaitu Kelton McIlwain. Kelton berpendapat dengan melakukan banyak hal, maka Obama telah mengeluarkan energi dari dalam dirinya, sebab ia merupakan seseorang yang dinamis. Dalam artian, Kelton bertenaga dan bersemangat dikarenakan mendapat energi positif dari segala hal baik yang telah dilakukan Obama terhadap negara Amerika. Komentator yang ketiga merupakan Michael A. Cohen. Beliau berpendapat bahwa dalam pidatonya hari ini, Obama sedikit lebih serius dan pendiam. Menurut Michael, sikapnya hari ini mencerminkan kantornya. Dalam artian, ketika sedang bertugas, maka beliau bersikap serius dan tidak terlalu banyak omong. Selanjutnya yaitu topik pembahasan yang keempat atau yang terakhir. Topik pembahasan yang terakhir mengenai seruan untuk harapan untuk Amerika Serikat. Topik ini diawali dengan statement dari Barack Obama. Beliau mengatakan, pada akhirnya semua berhubungan dengan pemilihan ini. Apakah kita berpartisipasi dalam politik sinisme atau kita berpartisipasi dalam politik harapan? Ini harapan untuk para budak yang duduk di sekitar api yang menyanyikan lagu-lagu kebangsaan. Ini harapan untuk para imigran yang berangkat ke pantai yang jauh. Ini harapan untuk para letnan muda angkatan laut yang dengan segala keberaniannya mampu melakukan patroli di delta Mekong. Ini adalah harapan untuk seorang putra pekerja pabrik yang berani menantang peluang. Ini adalah harapan untuk seorang anak yang kurus yang memiliki nama lucu, yang percaya bahwa Amerika memiliki tempat baginya untuk pergi, atau dalam artian tempat baginya untuk berpetualang mencari jati diri. Ini harapan terdalam untuk menghadapi kesulitan. Ini harapan dalam menghadapi ketidakpastian. Ini semua perihal keberanian harapan. Komentator pertama pada topik ini yaitu Robert Lehman. Robert Lehman berpendapat bahwa penampilan Obama di konvensi ini merupakan pidato terbaik daripada konvensi paling baik yang dilakukan oleh John Kerry yang menggemparkan, dan tanpanya ia tidak akan menjadi seorang presiden. Komentator kedua yaitu Mario Cuomo. Mario Cuomo berpendapat bahwa baginya ketulusan merupakan suatu hal yang sangat penting dan berarti. Ketulusan itu terdapat pada diri Obama. Ada orang yang ketika berbicara, orang tersebut menunjukkan bahwa orang itu sedang mengatakan kebenaran. Orang tersebut adalah Barack Obama. Seperti yang masyarakat bisa lihat, dan masyarakat tentu sangat efektif dalam membaca suatu kebenaran. Lalu, akhir dari konvensi ini ditutup oleh Barack Obama dengan sebuah harapan bahwa beliau percaya negara ini, dalam artian negara Amerika, akan mendapatkan kembali janjinya dan Amerika akan segera keluar dari kegelapan politik yang panjang ini. Menurutnya, hari yang lebih cerah atau yang lebih baik akan segera datang bagi negara Amerika.
Sekian kesimpulan yang saya dapat setelah menonton video yang berisi tentang pidato kebaktian terbesar Barack Obama dari channel YouTube THNKR yang berdurasi 6 menit 13 detik. Mohon maaf apabila dalam video ini saya membuat banyak kesalahan, baik dalam segi kata atau yang lain, karena manusia itu tidak luput dari salah. Pepatah mengatakan unzur makola wala tanzur mankola. Lihat apa yang dibicarakan dan jangan melihat siapa yang membicarakannya. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.